Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Babu man taraka ba'dal ikhtiyari makhafata yaksura fahmu ba'din nasi anhu fa yaqau fi ashadda minhu. Bab 48, bab orang yang meninggalkan pilihan, meninggalkan sesuatu yang lebih baik. Makhafata yaksura fahmu ba'din nas, karena takut ayaksura fahmu ba'din nas, bahwasannya teledor atau sembrono pemahaman sebagian manusia anhu terhadapnya. Fayaqa'u, maka sebagian manusia akan jatuh fi asyadda minhu, fi asyadda, pada yang lebih parah, pada yang lebih sulit, minhu, darinya, maksudnya dari ikhtiar. Ini bab tentang meninggalkan pilihan baik sebenarnya, tapi gak dipilih. Kenapa? Khawatir orang-orang pada gak setuju, maksudnya begitu. Baik, khawatir orang-orang tidak setuju. Baik enggak kalau kita ke masjid pakai gamis, pakai sorban, kemudian pakai imamah. Sorban di sini ya namanya burdah atau rida di sini di pundak. Nah, kalau ditaruh di kepala namanya imamah. Bahasa kita udeng-udeng bahasanya. Nah, kalau yang di sini namanya selendang. Cara kita bahasa Indonesianya. Kalau di Arab namanya rida. Sama-sama sih sorban dua-duanya. Imamah kalau di atas, kalau di sini namanya rida. Rida itu selendang. Baik nggak? Ini sesuatu yang baik atau tidak? Kita pergi ke masjid pakai gamis, pakai imamah, kemudian pakai sorban. Baik nggak? Cakep nggak? Cakep. Nah, sementara di masjid itu memang lagi kumpul, yang kumpul semuanya kiai-kiai. Nah, anak cerek mah nggak kumpul sono. Yang kiai-kiai aja, yang kiai-kiai waktu kita lihat ya pakaiannya pakaian biasa aja. Ada yang pakai sarung, ada yang pakai kemeja juga, kemeja ini tangan pendek. Cuma pada pakai peci semua, namanya kiai. Nah, kita datang pakai gamis, kemudian pakai udeng-udeng gede banget lagi. Nah, kira-kira bagus nggak begitu? Bagus nggak yang kayak begitu? Rasanya kurang pas. Nah, karena kurang pas, jangan kita lakukan. Dan ini pernah terjadi, dan ini diceritakan juga dalam hadis yang berikut ini yang akan kita baca, bahwasannya kadangkala atau pernah Rasulullah meninggalkan sesuatu yang baik. Pernah Rasulullah tidak melakukan sesuatu yang baik. Kenapa? Khawatir orang-orang salah paham, khawatir orang-orang nggak menerima itu. Ini ada di hadis 126. Haddatsana Ubaidullah bin Musa an Israil an Nabi Ishaq anil Aswad qala, berkata Al-Aswad, qala li Ibnu Zubair, Ibnu Zubair berkata kepadaku, kanat Aisyatu tusiru ilaika katsiran. Aisyah itu telah merahasiakan kepadamu katsiran, banyak hadis. Fama haddatsuka fil Ka'bah, fama haddatsatka fil Ka'bah, maka apa yang Aisyah ceritakan kepadamu fil Ka'bah, tentang Ka'bah? Qultu, maka aku berkata, Al-Aswad berkata, qalat li, berkata kepadaku, Ibnu Zubair, qultu, berkata aku, Ibnu Zubair maksudnya, qalat li, berkata Aisyah kepadaku, qala Nabi, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Aisyah, wahai Aisyah, laula qaumuki hadithun ahduhum, kalau saja kaummu hadithun itu baru, kalau saja kaummu itu tidak baru, apa ahduhum, masa mereka. Qala Ibnu Zubair, maksudnya Ibnu Zubair berkata, bikufrin, dengan kekufuran, lanaqatul ka'bata, maka aku akan membongkar Ka'bah, maka aku akan membongkar Ka'bah. Faja'altu laha babaini, maka aku akan jadikan untuk Ka'bah dua pintu. Babun yadkhulun nas, satu pintu di mana manusia masuk, wa babun yakhrujuna, dan satu pintu di mana orang-orang keluar. Fa fa'alahu Ibnu Zubair, kemudian melakukannya siapa? Ibnu Zubair. Ini hadis 126, maaf, hadis 126. Hadis ini hadis sahabat Ibnu Zubair. Beliau bilang kepada Al-Aswad,
pernah dikasih hadis atau cerita oleh Aisyah apa? Aisyah itu banyak cerita yang dirahasiakan padamu katanya. Nah kemudian dijawab, Siti Aisyah pernah bilang kepadaku, kata Ibnu Zubair, Siti Aisyah pernah bilang kepada aku bahwasannya Nabi berkata. Nah Siti Aisyah lagi cerita nih kepada Ibnu Zubair, wahai Aisyah, andai saja umatmu Islamnya bukan Islam anyaran, bukan Islam baru, andai saja umatmu Islamnya bukan Islam baru, Islam yang udah kuat, udah jauh dari kekufuran, aku akan bongkar ini Ka'bah. Aku bongkar, aku bikin 2 pintu. 1 pintu buat orang masuk, 1 pintu buat orang keluar. Itu pernah Rasulullah niatkan melakukan itu dan ngomong kepada Aisyah, ngapain bongkar Ka'bah? Ka'bah dibongkar, dibikin 2 pintu. Tapi apa? Khawatir namanya baru Islam, namanya Islam anyaran, baru Islam, kemudian ngelihat satu perkara yang kelihatannya asing dan kontroversial mungkin, karena orang-orang Arab dulu itu sangat menghormati Ka'bah. Jadi Ka'bah itu ya bukan punya Nabi Muhammad doang, tapi punya nenek moyangnya. Bukan cuma punya kakek atau buyutnya, tapi punya Nabi Ibrahim. Nah kalau Nabi Muhammad lakukan itu bisa, lah apa-apaan ini, baru begitu aja udah bongkar-bongkar, keluar lagi dari Islam. Begitu kira-kira, pasti dia bakal protes. Bagus itu ikhtiar atau memilih. Ikhtiar di sini bukan ikhtiar dalam bahasa umumnya. Ikhtiar di sini bukan ikhtiar yang artinya usaha, bukan. Ikhtiar yang di sini artinya adalah memilih sesuatu yang baik. Yang baik dalam cerita ini adalah membongkar Ka'bah dan membuatnya menjadi 2 pintu. Yang tadinya 1 pintu jadi 2 pintu. Ini adalah sesuatu yang baik, dan Rasulullah menganggap itu baik. Beliau kemudian bercerita kepada Aisyah, baik ini Aisyah, ini menurutku ya bagusnya seperti ini, cuma sayang kaummu, maksudnya orang Arab, kaummu itu masih baru Islamnya. Andai kaummu tidak baru Islamnya, udah kuat benar imannya, pasti aku akan bongkar Ka'bah dan aku buat 2 pintu. Terjadi nggak di masa Rasulullah? Rasulullah nggak terjadi. Nah setelah itu Ibnu Zubair melaksanakannya. Kemudian Abdullah bin Zubair melaksanakan ini. Ka'bah dibongkar. Jadi beberapa tahun setelahnya, setelah Rasulullah wafat, karena Islam sudah kuat, Abdullah bin Zubair dan Siti Aisyah. Ini Abdullah bin Zubair dan Siti Aisyah memang ya ini memang akrab gitu ya. Saya lupa Abdullah bin Zubair itu kalau nggak salah masih keponakan ya. Abdullah bin Zubair bin Awam, Abdullah bin Zubair ini sangat akrab dengan Siti Aisyah. Kalau nggak salah keponakannya Siti Aisyah. Nah ini melakukan pembongkaran Ka'bah beberapa tahun kemudian setelah Rasulullah wafat, dan memang beliau yang pada waktu itu jadi gubernur Mekah. Madinah kan ibu kota, jadi Madinah pusat pemerintahan Rasulullah, kemudian Sayyidina Abu Bakar, kemudian Sayyidina Umar. Nah itu di situ terus sampai Sayyidina Utsman. Kalau Sayyidina Ali pindah ke Kufah, sampai Sayyidina Utsman, semuanya di Madinah. Nah Makkah ini bukan untuk pemerintahan, jadi pemerintahan hanya di Madinah saja. Makkah tetap sebagai kota suci untuk ibadah haji atau umrah. Nah, pada masa gubernur Mekah Abdullah bin Zubair ini kemudian Ka'bah dibongkar dan dibuat menjadi 2 pintu. Ini dilakukan oleh Ibnu Zubair. Jadi boleh nggak kita melakukan sesuatu yang baik? Boleh, cuma ditimbang-timbang, diperhatikan. Khawatir sesuatu yang baik yang kita lakukan, perbuatan maksudnya di sini, perbuatan yang kita lakukan ini khawatir tidak diterima oleh orang, dan bisa banyak penyebabnya mereka nggak menerima, mereka tidak setuju dengan kita. Bisa karena latar belakangnya pengetahuannya belum sampai tentang maksud baik kita, atau karena memang sentimen sama kita, dan banyak poin latar belakang itu. Oleh karenanya harus menjadi perhatian, harus menjadi pertimbangan, yaitu pandangan orang itu tetap harus menjadi pertimbangan. Ini yang namanya hukum sosial. Hukum sosial itu ada, tetap harus kita indahkan. Gak bisa kita
ah ini bagus, ini perintah Allah. Kan Nabi itu semuanya dituntun Allah, termasuk beliau punya niat untuk membongkar Ka'bah, itu pun pasti dituntun Allah, bukan nafsunya, bukan hawa nafsunya beliau, bukan, dituntun dan dibimbing Allah. Cuma tidak dilakukan karena apa? Khawatir orang-orang tidak menerima. Ya, pertimbangan ngaji ini coba nih pakai mic, pakai speaker. Nah besok ngaji begini, toaknya saya taruh luar, dan saya mulai ngaji jam 1:30. Coba kalau diprotes sama orang, ya diprotes sama orang. Cakep ngajinya, cuma khawatir mengganggu, khawatir orang-orang tidak menerima. Maksud kita baik, tapi boleh jadi orang yang memandang kita, mendengarkan kita itu tidak menganggap itu baik. Jadi sekali lagi, hukum sosial itu harus benar-benar menjadikan pertimbangan. Babu man khassa bil ilmi qauman duna qaumin karahiyata alla yafhamu wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah.